Diana mendadak kesulitan menelan saliva. Tatapan Kinan membuat nyawanya seakan tersedot. Atau, Kinan melirik ke pintu kamar yang tertutup rapat, dia ada di dalam. Di dalam. Diana tersenyum kaku, bagaimana bisa ada orang di dalam? Kinan mendekat membuat Diana otomatis mundur ke belakang dengan wajah tegangnya. Dia meremas jemarinya sedang otaknya berusaha berpikir keras untuk sebuah alasan yang masuk akal mengenai jam tangan itu. Kalau tidak ada Andreas, kenapa kamu takut seperti itu? Wajah Kinan nampak dingin dan menyeramkan layaknya devil yang siap mencabut nyawa seseorang dengan paksa. Aku takut ada pria yang masuk ke dalam kamarku. Kamarku sangat berantakan. Diana masih mencari alasan sampai punggungnya menempel pada daun pintu seiring dengan langkah Kinan yang ikut terhenti. Aku tidak peduli kondisi kamarmu, ucap Kinan datar. Kemudian tangannya mulai bergerak menggapai kenop pintu. Kamu boleh masuk, asal tenggorokan Diana tercekat. Dia terus memutar otaknya supaya bisa melanjutkan perkataan yang mampu menghentikan niat Kinan membuka pintu. Asal. Beo Kinan dengan memiringkan kepalanya. Sedang tangannya sudah bersiap menarik gagang pintu. Diana kembali meneguk saliva, rongga hidungnya sudah dipenuhi aroma woody yang tubuh Kinan tawarkan karena jarak mereka teramat dekat. Tapi beberapa detik kemudian wanita itu menanggalkan ketegangan karena menemukan sebuah cara. Sebentar lagi kita menikah, kan? Ujar Diana membuat kedua alis Kinan menukik. Diana mulai beraksi, dia menarik tangannya untuk mengusap dada Kinan yang berbalut kemeja. Ayo kita masuk, asal, izinkan aku merasakan kembali keempatnya tubuhmu saat kamu dalam keadaan sadar seperti ini, ucapnya dengan nada menggoda. Sontak Kinan melepas kenop pintu dan mundur 2 langkah hingga tangan Diana menjauh dari dadanya. Rupanya tidak sampai di situ. Diana masih beraksi untuk menarik tali batrobe. Aku ingin melakukannya lagi, Kinan. Kamu tidak semur 4 han itu, kan, Diana? Tenang tapi menusuk. Sungguh perkataan Kinan di luar dugaan. Dia pikir Kinan akan ketakutan, justru perkataan sang devil tetap saja menusuk. Tapi bagaimana lagi, sudah kepalang basah dengan rencana konyolnya. Diana benar-benar menarik tali batrobe. Hingga nampak sedikit tubuhnya yang penolos. Kita akan lakukan di kamar, Kinan. Bukankah kamu ingin masuk? Diana kembali mendekat dan hendak membuka jas yang Kinan kenakan. Tapi sorot dingin Kinan tidak luput dari matanya. Pria itu menangkap tangan Diana dan mencengkeram erat pergelangan itu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Gigi Kinan menggeretak. Tentu membuat Diana kembali pucat dan nyalinya menciut. Saat dilihat Diana mulai jinak, Kinan melepas kasar tangan wanita itu. Ikat batrobemu. Dia memalingkan wajah dari apa yang sengaja Diana perlihatkan hingga wanita itu benar-benar menutup rapat batrobenya kembali. Sekarang katakan, bagaimana bisa jam tangan Andreas ada di apartemenmu? Diana menunduk diam. Kenapa dia ke sini? Begitu dekatkah kamu dengannya? Kinan kembali meluncurkan satu pertanyaan padahal pertanyaan awal pun belum bisa Diana jawab. Dia. Tunggu. Kinan nampak menemukan suatu kesimpulan membuat Diana mengangkat wajahnya, atau jangan-jangan, kamu adalah dalang di balik penyerangan malam itu, kan? Pupil mata wanita itu bergerak melebar, wajahnya menegang. Dalam hati Diana benar-benar sedang mengumpat akan kebodohannya yang bisa meloloskan benda penting di ruangan hingga Kinan bisa menemukannya. Penyerangan. Penyerangan apa? Gagapnya. Kamu bekerja sama dengan Andreas untuk menyerang Lisa malam itu, ucap Kinan langsung pada intinya. Itu yang sedari tadi dia curigai.
Diana meremas sisi baterobenya, dia berusaha menghilangkan jejak kecemasannya dan merubah situasi dengan mata sendu andalannya. Kamu menuduhku? Tanya wanita itu menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Tapi Kinan masih menatap datar. Terus melihat mimik wanita di depannya. Kamu menuduh suatu hal yang tidak aku tahu menahu, Kinan. Bahkan aku tidak mengerti penyerangan apa yang kamu maksud. Mata Diana mulai memerah, dia sungguh sudah lihai memainkan perannya. Karena waktu itu kamu tahu perihal kepergian Lisa ke rumah sakit. Diana menarik nafasnya menunjukkan betapa sesak dirinya, kemudian air mata mulai menetes perlahan. Lantas hal buruk apa lagi yang menimpa Lisa lalu kamu tuduhkan padaku? Aku terima. Karena semenjak awal kita bertemu, aku sudah ada di posisi yang pantas disalahkan dalam segala hal. Kinan masih terdiam, tidak ada ekspresi yang dia ubah. Mengenai jam tangan itu, Andreas kemarin datang padaku untuk menanyakan alamat tempat tinggal Lisa. Tapi aku tidak memberitahunya. Dia memaksa bahkan sampai mendorongku. Dia sangat ingin kembali pada Lisa, dia bersikeras akan bertanggung jawab atas perbuatannya sampai Lisa hamil anaknya. Hanya itu. Perihal jam itu tertinggal di tempat ini aku tidak tahu menahu. Belum sempat Kinan menyahut perkataan Diana, ponselnya lebih dulu berbunyi. Dia pun melepas sorot dingin itu beralih pada ponsel yang baru dia tarik dari saku jas. Sebuah panggilan masuk dari Jeff. Dia pun mengangkatnya. Ya, ucap Kinan. Tuan, saya sudah mendapatkan jewelry yang cocok. Tapi kita harus cepat ke sana karena sebentar lagi akan tutup. Iya, aku turun sekarang. Setelah panggilan ditutup, Kinan tidak mengatakan apapun. Hanya saja sorot matanya sekilas penuh peringatan pada Diana, kemudian dia meninggalkan jam tangan itu di atas nakas dan pergi begitu saja. Baru setelah pintu ditutup, Diana berlari hanya untuk mengunci pintu. Helaan nafas lega pun dia keluarkan saat keadaan menegangkan itu berlalu. Di sebuah penthouse ibu kota, seorang wanita separuh baya nampak mengusap permukaan foto dengan jemarinya. Dia terus memandangi gambar bayi baru lahir, sorot itu penuh kerinduan. Mom, panggil Gabi dengan lembut mendekati sang bunda yang tengah duduk di balkon. Bagaimana? Tanya wanita separuh baya itu bernama Eliana. Tidakkan Mommy memelukku dulu, rajuk Gabi, gadis berumur 24 tahun dengan rambut panjang bergelombang berwarna emas. Aliana pun merenggangkan tangannya, membiarkan Gabi membungkuk untuk menerima pelukan hangat sang bunda. Singkat. Mereka melepas dan Gabi memilih duduk di kursi kayu berseberangan dengan tempat Eliana duduk. Aku sudah menemukan wanita yang Mommy cari, ucap Gabriela Swan yang akrab dipanggil Gabi sembari meletakkan map di atas meja. Oh ya. Coba Mommy lihat apa benar fotonya. Eliana mengambil alih map itu. Pasti benar, Javier melacak rekaman CCTV saat terjadi kecelakaan. Eliana mulai membuka. Kertas pertama berisi foto yang menampilkan sosok wanita asing yang menolongnya saat kecelakaan di tengah kota pagi tadi. Ada getaran lain di dadanya yang menarik jemari Eliana untuk mengusap singkat wajah cantik itu. Javier mengambil plat nomor mobil yang wanita itu naiki. Berdasarkan informasi, dia mendapat data pemilik mobil bernama Kinan Henderson, pimpinan K. Morgan Company. Eliana membuka lembar demi lembar informasi lengkap yang asistennya dapatkan. Lalu siapa wanita yang kita temui tadi pagi? Tanya Eliana karena dia belum membaca bagian mengenai identitas wanita itu. Dia adalah istri dari Kinan Henderson. Namanya Lisa Mahendra. Lisa Mahendra. Wajah Eliana menatap lurus menerawang, nama itu terdengar asing. Tapi seakan langsung merasuk di hatinya. Mommy mengenalnya.
Tanya Gabi yang tidak tahu apa alasan Eliana tiba-tiba ingin mengetahui identitas wanita asing itu. Ya, sepertinya. Tapi Momi belum begitu yakin. Gabi mengangguk samar. Membiarkan Eliana yang nampak sedang berpikir sesuatu. Sampai wanita separuh baya itu balas menatapnya memberi mandat. Gabi, cari celah supaya perusahaan kita bisa bekerja sama dengan K Morgan Company. Momi ingin kamu dan Javier bergerak cepat. Tuan ingin perhiasan lengkap. Tanya Michelle pemilik sebuah jewelry terkemuka pada Kinan yang sudah duduk di kursi pelanggan VIP. Aku ingin sesuatu yang spesial untuk istriku, jawab Kinan tertuju pada katalog yang sedang dia buka lembar demi lembar mencoba mencari mode yang dia inginkan. Michelle nampak berpikir sejenak. Bagaimana kalau liontin? Biasanya mereka memberi makna dalam sebuah simbol yang ada di liontin. Kinan melihat sekilas Jeff yang berdiri di sebelah kursi Michelle seolah meminta pendapat pada asistennya itu. Tentu Jeff mengangguk dan memberi senyuman samar. Baru setelahnya Kinan meletakkan buku katalog di meja lalu beralih menatap Michelle untuk menyetujui ide itu. Kalau aku pesan desain khusus bisa selesai besok. Untuk itu ada harga khusus juga, Tuan. Soal biaya bukan masalah untukku, sahut Kinan masih dengan nada sopan. Michelle pun terkekeh hambar. Bodohnya saya mengatakan harga kepada pengusaha seperti Anda. Ya, lakukan dengan cepat. Aku ingin sebuah simbol dengan perpaduan huruf K dan L. Tolong desain seindah mungkin dan memiliki kesan yang dalam. Anda pasti sangat mencintai istri Anda. Saya akan buatkan setelah ini dan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa selesai tepat waktu. Kinan mengangguk menyahut. Ya, harusnya seperti itu. Kinan menanggalkan senyumannya, membuang atensi ke arah lain, membiarkan Michelle di hadapannya mendata pesanan. Cinta. Sangat mencintai. Heh, itu konyol sekali. Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang layak untuk Lisa. Bukankah sudah seharusnya seorang suami melakukan itu? Memberi kado meski tidak ada cinta. Hanya itu, bisiknya dalam hati. Tuan, apa Anda akan melunasi atau membayar DP lebih dulu? Pertanyaan Michelle membuyarkan lamunan Kinan dan merebut kembali atensinya. Lunas. Sahutnya mantap. Bibi Mia baru saja mencari keberadaan nonanya. Rupanya Lisa sedang duduk di sofa dekat pintu depan. Wanita itu terlihat jenuh memainkan ponsel sembari bersandar setengah berbaring. Nona tidak makan malam. Keburu dingin, Non, ucap Bibi Mia dengan hormat saat sudah berada di jarak yang dekat. Lisa pun menarik netranya dari layar ponsel yang sedari tadi menemaninya untuk membalas tatapan asisten rumah tangga itu. Tunggu Kinan sebentar, Bi. Bibi Mia hanya menghela nafas ringan melihat nonanya yang sedari tadi belum juga mau makan, padahal ini sudah jam 9 malam. Dia pun memilih pergi meninggalkan Lisa sendiri. Beberapa jam berlalu Kinan baru tiba di rumah lalu menyerahkan kunci mobil pada Pak Hendro. Tubuh Kinan begitu lelah dia baru pulang dari sebuah hotel berbintang, menyiapkan kejutan lain untuk acara besok. Entah hatinya tergerak memberi sesuatu di ulang tahun Lisa dan pikiran itu terlintas begitu saja. Membuatnya melakukan dengan terburu-buru. Ingin rasanya langsung merebahkan diri dan tidur. Namun langkahnya terhenti saat melihat Lisa tertidur di sofa ruang tamu. Dia menungguku. Tapi bukankah tempat ini tidak layak untuk ibu hamil? Banyak ventilasi yang bisa membuat Lisa masuk angin. Ah! Kinan mencoba tidak peduli. Dia bukan anakku. Bayi itu sakit pun bukan urusanku. Teriaknya dalam hati. Namun, shit. Dia mengumpat pada dirinya sendiri karena nyatanya dia menghentikan langkah dan berbalik ke tempat semula. Prince and Devil saling beradu.
Kinan akhirnya memilih mengangkat tubuh itu perlahan lalu membawanya ke kamar. Dia melewati ruang makan dan melihat isi meja masih penuh dengan menu makan malam. "Kamu semakin berat saja, Lisa," gerutu Kinan saat menaiki anak tangga. "Karena aku sedang hamil, Ken," sahutan Lisa yang tiba-tiba membuat Kinan terkejut dan hampir melepas tubuh itu tanpa sadar. Lisa pun memekik singkat lalu refleks melingkar erat di leher Kinan dengan wajah menegang. Tentu dia takut terjatuh. Ibu hamil sangat rentan benturan. "Kau pura-pura tidur," protes Kinan yang akhirnya menurunkan tubuh itu dengan hati-hati. Lisa kini menjadikan pinggiran tangga sebagai tempatnya berpegangan. "Bangun dari tidur bukankah membutuhkan waktu untuk bisa sepenuhnya tersadar? Aku terbangun saat kamu mengangkatku, antara sadar dan tidak sadar." Kinan mendengus dengan wajah kesalnya. "Jangan berpikir macam-macam. Jangan tinggi hati. Aku hanya kasihan melihat ibu hamil tidur di luar. Kalau sakit nanti aku yang paling disalahkan oleh Mamal," ucapnya dengan ketus. Lisa tersenyum tipis. "Jangankan tinggi hati, memikirkan tentang rasa cintamu saja aku tidak berani." "Ya, tentu. Rasaku tidak pernah berubah." Kinan menatap Lisa dalam dengan wajah dinginnya, "hanya perlakuan selayaknya dari suami kepada istrinya. Tanpa melibatkan cinta. Bahkan setiap aku menikmati tubuhmu, itu hanya karena aku mengambil hak aku dan kamu menunaikan tanggung jawabmu." "Aku mengerti, Ken," jawab Lisa lirih memaksakan bibirnya untuk tersenyum sedang satu tangannya meremas kayu di sisi tangga dengan erat. "Ya, seperti sekarang, aku juga bertanggung jawab menunggumu pulang dan menyiapkan makan," imbuhnya. "Sudah larut, harusnya kamu paham aku tidak mungkin makan selarut ini. Jadi jangan menunda makan hanya untuk menungguku apalagi sampai tidur di sofa." "Aku..." Mata Lisa bergerak ke kanan dan kiri mencari jawaban, "Aku tidak menunda makan. Aku sudah makan." Kinan memicingkan matanya. Dia melihat kalau Lisa berbohong karena dia sempat melihat meja makan masih tersaji rapi. Tapi, sudahlah. Dia ingin berusaha tidak peduli. "Ya, sudah. Aku mau tidur, aku lelah." Lisa pun mengangguk, membiarkan Kinan naik lebih dulu. Sementara dirinya masih termenung di tempat semula.